Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Rabu 30 Maret 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex underscore ID ya. Nah, di sini kita ada dua analisa dan dua sinyal di sini. Pertama ada USD CAD, kemudian ada US 100 atau Nasdaq atau US Tech atau Nas 100. Nah, ini indeks indeks saham Amerika ya. Jadi namanya macam-macam gitu, ada US Tech, US 100, Nas 100, Nasdaq. Oke, di sini untuk US tiket sendiri ini kita ambil posisinya P ya. Kita analisa dari H1 hingga weekly. Nah, di sini kita ada di area di demand ya. Nah, kemudian di US 100 atau Nasdaq kita analisa dari M15 hingga H4 ya. Jadi kita posisinya sell karena dia sudah ada konfirmasi untuk turun di time frame rendah ya. Jadi dia udah break and retest range patternnya. Nah, di sini untuk US tiket resiko loss 0,01 lotnya sekitar 1,46 dolar ya, risk and reward 1/5. Kemudian di US 100 sini resiko lossnya sekitar 0,29 dolar. Ini hanya berlaku untuk XNES MT5 ya. Oke, risk and rewardnya sama 1/5. Oke, untuk analisanya bisa swipe kanan aja di sini. Ini untuk US tiket, US 100. Jangan lupa like seperti biasa. Oke, kita bahas satu persatu dari US tiket ya. Nah, di sini. Nah, untuk US tiket kita sudah entry ya, ini ya. Ini time frame rendah di M15. Udah kena limit kita. Kita sedang floating sekarang. Kita cek di time frame lebih tinggi. Ini dia udah breakdown ya. Jadi kita ambil upaya untuk retrace ya. Nah, di sini kita ada area demand nih cukup kuat. Perhatikan di sini ada area demand. Ini area weekly-nya ya, ini low terbentuknya 14 Januari 2022 ya. Di Januari kemarin ya. Ini harga sudah menyentuh limit kita ya. Oke, sebelumnya dia ada spike ke atas ya, kayak dan di sini dia udah break juga. Dia ada tanda-tanda mau naik ya. Jadi dihapus saja. Oke, kita tunggu aja ini untuk US tiket. Jadi dia mungkin akan retrace lagi ke area ini ya, ke area 1.25630-an ya, sekitar situ. Oke, kita tunggu aja. Kemudian next kita bahas US 100 ya, atau Nasdaq ya. Di sini kalau kita lihat di time frame H1 atau H4 nya, jadi dia udah breakout dari falling wedge nya ya, tapi dia masih di dalam fase bearish nya. Nah, sebelumnya dia dari uptrend, dari bullish trendnya dia sudah patah trend di sini ya. Dia udah patah trend di sini, kemudian masih bearish, flag. Nah, di sini gitu. Kalau kita lihat di sini ada bentuk support baru ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini low yang terbentuk saat COVID kemarin, dan ini low yang terbentuk saat
kemarin ya, awal-awal perang kemarin ya, perang Rusia kemarin. Nah, ini membentuk low di sini. Jadi kemudian harga bisa lanjut untuk naik ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk US Tech atau Nasdaq di selanjutnya. Tapi ini kemungkinan ada koreksi dulu. Kalau kita perhatikan di time frame rendah seperti H4, sini ada area supply ya, di sini ya. Sini ada area supply. Kita tidak langsung entry ya, karena walaupun dia sudah masuk area supply, kita tidak langsung entry kemarin. Jadi kita tunggu konfirmasi dulu untuk area supply-nya di Nasdaq. Kita tunggu konfirmasi dulu di time frame rendah ya, seperti M15. Nah, di sini dia membentuk pattern juga seperti triangle pattern atau triple top ya di sini ya. Nah, di sini dia sudah berhasil break ya. Kemudian sudah ada potensi mau retrace lagi di sini ya. Di sini dia bisa membentuk broadening juga. Jadi mungkin harga masih ada potensi untuk naik untuk retrace ya, dan lanjut untuk turun. Untuk Nasdaq sendiri ini dia itu udah konfirmasi. Jadi kalau dia berhasil itu ya, berhasil koreksi, nah, mungkin ada area-area yang dituju untuk koreksi. Pertama di area ini. Jadi Nasdaq ini nantinya akan masuk ke area ini dulu. Kalau ini masih bisa tertembus lagi, ada area berikutnya, kita cek di yang lebih tinggi. Nah, di sini dia juga ada area mungkin bisa tertuju atau targetkan ketika dia koreksi ya. Tapi lebih logis sih untuk masuk ke area ini di sini dulu ya. Jadi walaupun ya koreksi, dia tidak terlalu dalam gitu. Kalaupun terlalu dalam, misalkan di sini dia berhasil break ya, area selanjutnya atau target penurunan selanjutnya di area ini ya. Kalau ini masih break lagi, mungkin akan masuk ke ada ini ya. Oh, di sini. Ini lebih tepatnya di sini ya. Di sini terlalu jauh walaupun ada kemungkinan ke sana. Oke, mungkin masih ada kemungkinan juga untuk turun ke sini ya. Oke, jadi Nasdaq masih ada kemungkinan masuk ke area 14.000 lagi ya. Mantul lagi ke atas dan melanjutkan kenaikan ya. Jadi yang perlu diperhatikan di area 14.000 ini ya. Ini support kuatnya nih. Ketika dia berhasil breakout atau rebound di area ini ya, kita bisa ambil posisi buy. Kemudian kita bisa ambil posisi long term ya. Jadi kita bisa hold. Nah, untuk jangka panjang gitu. Jadi ini memang jangka panjangnya memang masih uptrend ya. Untuk jangka panjangnya selalu uptrend. Nah, seperti ini. Dan di sini dia sudah membentuk
support trendline yang baru ya. Jadi besok ketika ada koreksi kita bisa lihat mana target penurunannya dan kemana kita bisa ambil posisi buy ya ketika dia koreksi ya. Untuk Nasdaq sendiri ini dia seperti ini, jika suatu support trendline terpatahkan dia membentuk support yang baru gitu. Nah seperti ini ya, perhatikan ini dia sudah patah ya kan, kemudian dia membentuk area support yang baru. Jadi ketika harga koreksi lagi dia masuk ke area support yang baru gitu, dan harga naik. Nah ini jadi area support lagi kan, dari rebound dari sini pun kemudian dia patah trend lagi dan membentuk new low gitu. Untuk new low ini kita bisa tarik garis juga yang lebih panjang. Nah akhirnya kita ketemu itu. Jadi waktu COVID kemarin itu udah tahu kalau di sini ada support trendline gitu ya. Jadi orang bisa antisipasi untuk buy di area-area ini. Jadi setelah harga menyentuh area support trendline kita bisa tunggu dia untuk konfirmasi untuk melanjutkan kenaikan atau masih turun gitu. Jadi seperti ini terjadi time frame rendah. Nah jadi seperti ini ya, jadi ketika harga sudah masuk ke area supply kita bisa langsung entry atau kita bisa tunggu dulu gitu, tunggu untuk konfirmasi penurunan atau untuk entry gitu. Tapi ada juga yang udah paham ya kan, udah jago analisanya, jadi ketika harga naik sampai ke area supply langsung open, langsung pasang limit order di sana gitu. Tapi ada juga yang mungkin dirasa ragu ya, bisa tunggu konfirmasi dulu di time frame lebih rendah seperti sekarang saat ini ya. Jadi ini udah kemungkinan dia akan turun masuk ke area 15.000 dulu. Jadi ketika 15.000 tertembus ya dia masuk ke 14.800 ya. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dengan adanya video ini. Di sini kita sama-sama belajar ya. Jadi walaupun masih banyak lossnya, pada dari itu kita gunakan resiko yang kecil ya. Jadi teman-teman bisa gunakan lot yang kecil ya, karena resikonya juga udah kecil. Jadi lot bisa disesuaikan dengan porsinya masing-masing ya. Kita bisa ya walaupun loss tapi nggak berarti gitu ya. Jadi walaupun lossnya cuma dikit gitu ya, cuman di bawah 1% lah gitu, jadi masih wajar. Money management yang jelas terjaga kalau resikonya kecil. Jadi ketika suatu harga menembus stop loss kita tidak pusing gitu karena resikonya kecil. Tapi ketika harga sudah running profit begini, kita
kita jaga gitu profit kita gitu. Jadi misalkan udah running profit ya, ini anggaplah ini stop loss ya. Nah, anggaplah ini stop loss ya. Jadi ketika harga udah running profit begini, kita pindahkan ke entry gitu. Jadi ketika harga sudah masuk ke area 1:1, cara ngukur 1:1-nya kita pakai Fibo bisa. Nah, di sini ya, ini 0 itu daerah stop lossnya, kita entry di 1. Nah, ketika harga udah masuk di Fibo 2 ini, artinya kan dia udah masuk di risk and reward 1:1 ya. Kalau kita ukur di sini, maka kelihatan, nah ini resiko perolehan ya. Jadi 5 itu maksudnya 1:5 gitu. Di sini kita bisa tarik ke 2. Nah, di sini kan jadi 1 ya. Jadi ini udah risk and reward 1:1 gitu. Jadi sesuai, kita bisa hitung pakai Fibo ya untuk mengukur risk and rewardnya atau buat min dan stop lossnya. Nah, ini harga udah masuk di risk and reward 1:1, stop loss kita pindah. Ketika harga masih lanjut untuk turun, ini di angka 3 ini berarti ada harga sudah masuk di risk and reward 1:2 ya. Jadi kita pindahkan, geser. Nah, dengan begitu kita sudah aman dari loss. Kemudian kita juga sudah jaga profit kita di risk and reward 1:1 ya. Jadi kita sudah profit 1% gitu. Kalau misalkan kita meresikukan 1% gitu. Kalau misalkan kita meresikukan 2% ya kita udah profit 2% gitu. Kita lanjut terus turun dan kemudian naik menyentuh stop loss. Nah, kita tidak rugi apa-apa ya. Jadi kita cuman ruginya ada di profit kita segini gitu. Tapi ketika harga tidak menyentuh stop loss, nah, dan harga masih lanjut untuk turun gitu, kita tidak kehilangan apapun gitu. Kita bisa pindahkan terus stop lossnya gitu sampai harga menyentuh TP gitu. Jadi kita kawal terus harga masuk ke TP gitu. Seperti halnya New Zealand Cat ya. Kita ada posisi New Zealand Cat sebelumnya, dan hari ini kita menyentuh stop loss plus ya, atau stop loss di risk and reward 1:2 ya. Cek di New Zealand Cat. Nah, di sini. Nih ya, jadi kita udah pasang stop loss di sini kemarin. Kalau kita ukur, kita udah profit ya, kita udah profit 1:2 ya di sini ya. Ini di angka 3 berarti kita sudah profitnya 1:2. Oke, mungkin segitu aja sih saran dari aku pribadi. Jadi cara mengoptimalkan profit, di kadang harga tidak sesuai ya dengan analisa, misalkan seperti ini, kita
mengharapkan akan TP ya di sini, tapi ini belum nyampe TP udah naik lagi ya. Jadi kita bisa antisipasi dengan cara seperti itu. Nah seperti itu sih untuk yang udah profit, pertahankan ya. Yang masih loss terus belajar, sama-sama belajar. Nah untuk profit konsisten kita juga harus bisa pertahankan risk manajemennya konsistennya. Oke, ikuti terus analisasinya forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.